Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bertemu dalam acara pemaparan dari calon guru penggerak. Adapun acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah SDN Negeri Grogol, Kecamatan Cidelik, Kabupaten Bandung Barat, yang keempat pemaparan dari calon guru penggerak, yang kelima penutup. Untuk selanjutnya kita pembukaan yang pertama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Bapak Haji Sembade dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Guru calon penggerak Bapak Guru calon penggerak, Bapak Ibu Guru SD Grogol yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho dan hidayahnya, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan alam Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Guru CGP serta Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita memberikan atau mendapatkan materi pemaparan budaya positif dalam rangka implementasi bagaimana Bapak Guru yang saya lakukan guru penggerak mengimplementasi kegiatan-kegiatannya secara fisik maupun non fisik. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin ini adalah bagian dari salah satu berbagi materi yang sudah didapatkan terkait dengan materi di guru penggerak, yaitu di profil pelajar Pancasila dan Merdeka Pancasila. Untuk itu salah satunya adalah dalam berbagi positif, berbagi nilai-nilai positif. Untuk itu mari kita dengarkan, mari kita resapi apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Guru Penggerak yang tentu akan memberikan nilai-nilai positif bagi kita semua. Dan saya berharap mudah-mudahan kegiatan hari ini
ditindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang lainnya sehingga menjadikan nilai-nilai positif ini menjadikan menjadi marwah atau ruh kehidupan kita bersama-sama di dunia pendidikan. Dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar, dan memberikan dampak yang baik bagi kita semua. Dan saya berdoa mudah-mudahan saya juga segera Bapak Guru ini berikan kelancaran dalam mengikuti kegiatan diklat ini dan mudah-mudahan segera selesai dan sehingga hasilnya dapat diimplementasikan baik pada guru penggerak di sekolah SDN Grogol maupun di satu bus maupun di satu kecamatan sini. Dan selanjutnya itu saja yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua dari kepala sekolah sudah kita dengar bersama. Selanjutnya acara yang pokok yaitu pemaparan dari calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selama mengikuti calon guru penggerak banyak sekali ilmu yang saya dapat. Yang paling pokok adalah bagaimana meningkatkan sekolah supaya lebih baik. Selanjutnya kita lihat yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu memerdekakan manusia baik secara lisan maupun secara batin, sehingga dalam kegiatan pembelajaran pun sebagai seorang pendidik kita harus dapat mengimplementasikan pengajaran yang memerdekakan anak didik. Namun apakah kita bisa memerdekakan didik dalam proses belajar mengajar? Pada kenyataannya tidak sedikit ya, mungkin termasuk saya ataupun mereka juga belum memerdekakan kepada anak ini. Misalnya menyamaratakan, jadi disamaratakan anak. Itu padahal ya, anak itu mempunyai gaya ataupun latar belakang yang berbeda-beda. Ataupun bisa disilakan anak mempunyai karakter. Jadi setiap anak itu ada yang karakternya berbeda. Otomatis dalam pembelajaran juga harus ada metode supaya bisa terwakili bahwa itu nantinya sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, dalam Ki Hajar Dewantara juga yaitu pendidikan menentukan segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, berdasarkan pemikiran tersebut dapat diartikan bahwa pendidik itu hanyalah tuntutan, ya, tuntutan dalam hidup dan tumbuh anak agar mereka hidup dan tumbuh sebagai kodratnya sendiri. Karena pada hakikatnya setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi pasti anak itu punya keunikan tersendiri. Selain itu, anak juga memiliki minat dan bakat sehingga seseorang pendidik berkewajiban untuk menuntun anak, tidak menuntun anak ya, didik tumbuh sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mencontohkan seorang petani. Seorang petani hanya dapat menanam padi dengan menyuburkan tanah, memberi pupuk, membasmi hama dan mengganggu tanaman dan lain sebagainya. Nah, meskipun pada pertumbuhan padi tadi diperoleh petani. Selanjutnya, jadi setelah
petani tersebut tadi, yaitu dengan cara menanam. Otomatis hasil tanaman itu akan tetap padi, tidak menjadi berubah jagung, gitu. Nah, otomatis dalam dunia pendidikan juga sama. Jadi kita hanya untuk membimbing anak, terus jangan sampai anak itu tidak bisa melanjutkan pendidikan selanjutnya. Nah, dalam menyukseskan pendidikan anak, Merdeka yang sangat itu Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa ada 3 pusat pendidikan yang kita kenal. 3 pusat pendidikan. Yang pertama, pendidikan keluarga. Yang kedua, pendidikan keluarga, ya, itu pendidikan keluarga penuh dengan tulus dari orang tuanya tanpa pamrih. Merupakan pendidikan yang utama sekali adalah keluarga. Yang kedua, pendidikan lingkungan sekolah, lingkungan kita sendiri ini. Kalau lingkungan sekolahnya baik, nyaman, insya Allah anaknya juga akan baik dan nyaman. Selanjutnya, pendidikan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, jadi tidak dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, itu tripartitnya. Masyarakat juga sama mendukung, karena kalau masyarakatnya baik, insya Allah anaknya juga akan baik. Setelah memahami Ki Hajar Dewantara tersebut, pemikirannya di atas, ya, mereka belajar. Dalam arti mereka belajar itu yang bagaimana? Sebelum mereka belajar, kita mengetahui dulu anaknya, apakah anak ini pintar, sangat pintar, dan kurang pintar. Nah, kita pas belajar dibeda-bedakan. Oh, ini mah anaknya sangat pintar, berarti dalam pembelajarannya juga dibedakan, jangan disamaratakan. Otomatis pas kita masuk itu jadi harus mengetahui dulu latar belakang anak, kemampuan dan sebagainya, biar nanti kedepannya bisa memilah-milah mana anak yang sangat pintar, mana anak yang pintar, dan mana anak yang kurang pintar. Itu yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan merdekanya belajar. Selanjutnya, nah, setelah tadi Ki Hajar Dewantara, ada nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak. Nilai seorang guru penggerak di sini menurut Ki Hajar Dewantara ada 5. Yang pertama, mandiri, ya. Mandiri. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, berpihak pada anak. Yang pertama nih, mandiri, ya. Mandiri di sini dalam arti bahwa kita itu bisa, ya, melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Otomatis karena harus bantu. Tapi kita punya prinsip dulu bahwa saya ini anak ini harus bisa. Itu prinsip yang pertama. Ya. Nah, udah bisa itu. Yang kedua adalah reflektif, selalu menghubungkan pelajaran satu dengan yang lain. Ada pelajaran agama, ada olahraga, ada ilmu, itu digabungkan semua. Karena ada penggabungan dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiganya adalah kolaboratif, ya. Dalam arti apa? Berinteraksi, ya, atau sharing antara siswa, antara guru, antara bapak, kepala sekolah, sebagainya. Jadi sharing bagaimana meningkatkan sekolah atau anak ini supaya lebih baik ke depannya. Yang selanjutnya, inovatif. Jadi mempunyai ide. Oh, kemarin anak saya itu begini, kekurangannya ini. Nah, itu idenya minggu depannya harus begini. Nah, ide-idenya harus dikeluarkan. Selanjutnya, berpihak pada murid atau siswa. Nah, berpihak pada murid atau siswa, yang tadi saya ucapkan bahwa kita harus mengetahui seluk anak tersebut. Ya, jadi yang tadi yang katakan, yang lebih pintar, yang pintar, dan yang kurang pintar. Jangan kali-kali bilang anak itu bodoh, tidak boleh gitu, ya. Karena udah menjas taksib, ya, atau menentukan bahwa kamu tidak bisa bedakan, semua juga bisa gitu. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya, ya, mendorongnya. Apalagi tadi pendidikan dasar, anak-anak itu biasanya kalau bertanya, nah itu berarti harus kita dorong supaya mau bertanya, istilah bahasa Sunda tolok lah supaya mau gitu, ya. Nah, itu berpihak pada anak atau merdeka pada anak. Selanjutnya, nilai dan peran seorang guru penggerak, ya. Jadi guru penggerak itu perannya sebagai apa? Nilai-nilainya apa? Ini diantaranya
ya untuk mewujudkan profil Pancasila ya. Profil Pancasila. Di sini ada seorang guru penggerak KKP memiliki beberapa peran diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, peran yang paling pokok ya. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach guru yang lainnya. Yang keempat, mendorong kolaborasi antara guru. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran otomatis, karena kita sebagai guru otomatis harus menguasai metodenya bagaimana ya. Nah, metodenya terus menyampaikannya kepada anak bagaimana. Nah, itu cara pemimpin pembelajaran supaya terus anak bagaimana supaya cepat mengerti, kalau tidak mengerti bagaimana. Nah, itu otomatis kita harus menjadi ilmu supaya anaknya itu lebih pintar. Selanjutnya menggerakkan komunitas praktisi. Nah, menggerakkan komunitas praktisi itu di KKG, kelompok kerja guru, baik di tingkat kecamatan, tingkat gugus, ataupun di tingkat kabupaten. Nah, itu yang menggerakkan komunitas praktisi itu. Selanjutnya menjadi coach, pelatih. Jadi harus bisa melatih, baik pelatih guru atau melatih anak supaya lebih baik, supaya lebih berani. Selanjutnya mendorong kolaborasi. Kolaborasi itu gabungan, ya. Kolaborasi itu gabungan, jadi saling bantu membantu, kerjasama, bertolong meroyong. Itu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini yang agak susah, ya, apalagi di SD itu karena anaknya masih malu-malu. Nah, di sini, ya, jadi anak itu diterapkan supaya berani ke depan. Ada anak yang pintar sekali, tapi pas ke depan tidak mau. Itu. Terus yang kedua, anaknya sedang, ya, kurang pintar tapi berani ke depan. Ya, percaya diri. Ketiga. Terus yang ketiga, gampang sekali. Nah, di situ peran kita harus bagaimana supaya anak itu, oh ini mas anak pintar sekali tapi kurang berani. Nah, kita dorong supaya lebih berani, bahwa hal itu mampu bisa, supaya dia lebih kuat. Karena harapan ke depan orang-orang Indonesia itu pintar, ya, pintar sekali. Tapi pas kalau ke depan itu biasanya suka masih dia berungkut, ya. Padahal itu jangan, ya, jadi tanaman dari sekarang, ya, bahwa kita itu bisa sesuai kemampuannya masing-masing. Itu nilai-nilai seorang guru penggerak. Selanjutnya, nah, visi penggerak dan penerapan budaya positif. Nah, ini yang paling pokok, ya. Dengan mengeluarkan peran nilai guru penggerak, ya, visi dan sebagainya. Nah, di sini ada model yaitu A1, ya, atau model inquiry apresiatif A1, ya, pendekatannya. Yang pertama yaitu apresiatif. Yang pertama dengan adanya metode Bagja, ya. Bagja itu apa? Nih, yang pertama B-nya buat pertanyaan, ya. Terus A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan, rencanakan. Atur, ya, atau eksekusi. Nah, jadi kita kalau mempunyai sesuatu, metode yang saya gunakan adalah Bagja. Yang pertama, B-nya itu buat pertanyaan, apa yang saya akan lakukan setelah ini. Nah, sudah ada akan saya lakukan. Yang keduanya, ambil pelajarannya. A-nya ambil pelajaran apa yang sudah ada di sini. Ambil, ya, pelajaran yang baik dan baiknya, yang kurangnya. Terus gali mimpi, mau dibagaimanakan anak tersebut mimpinya, ya, mau jadi anak kita otomatis menjadi anak yang soleh dan pintar serta berbudaya yang positif, ya, serta mempunyai keimanan dan ketakwaan. Yang paling pokoknya, terus mempunyai ilmu pengetahuan dan nanti berbudaya global, karena sekarang sudah berbudaya global. Jadi di Amerika tadi misalkan pagi ada yang meninggal, pasti ke 5 menit ke depan sudah informasinya karena sudah global. Terus gali mimpi udah, ya, jabarkan. Jadi jabarkan apa dari PSN-nya apa yang akan kita lakukan, jabarkan sesederhana mungkin. Yang penting kita ngerti dan mampu untuk melaksanakannya. Jabarkan, ya. Terus eksekusi, ya, kapan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Jadi apakah semester 1,
semester 2 apakah pertengahan ataupun awal tahun itu. Selanjutnya presentasi ya sudah itu cara kita menjalani mimpi supaya kita itu akan lebih baik dengan model Bagja. Nah, dalam penerapan budaya positif, ya, dalam penerapan budaya positif itu di lingkungan sekolah, saya menerapkannya ini bisa di sekolah, bisa di kelas, bisa di pelajaran. Nah, membuat kesepakatan kelas. Ini untuk apa? Maksudnya kesepakatan kelas. Jadi pas kita masuk di kelas itu bikin kesepakatannya. Untuk apa? Ya, untuk supaya pas belajar mengajar itu anak itu udah tahu bahwa kegiatannya ini terus kalau melanggar begini. Nah, yang pertama nih latar belakang ya. Jadi menanamkan budaya positif atau keyakinan kelas agar diketahui oleh siswa dan murid untuk kenyamanan serta kalau saya di sini diutamakan adalah pada saat berolahraga. Selanjutnya tujuannya untuk apa? Ya, untuk memberitahukan kepada anak dan sekolah bahwa di sini udah ada budaya positif atau kesepakatan kelas. Jadi udah mengetahui ya, tujuannya. Terus kalau ukurnya bagaimana cara mengukurnya? Mengukurnya dengan cara lihat pas seminggu atau 2 minggu kesepakatan ini bisa berjalan atau tidak. Lihat kegiatannya. Nah, kalau tidak kita diskusikan lagi dengan murid-murid sekolah ya, untuk mengukurnya. Terus limit waktunya. Nah, limit waktunya bisa awal bulan, ya, bisa awal semester atau pertengahan semester. Yang penting kesepakatan antara anak dan gurunya. Terus dukungannya, ya, itu perlu dukungan, ya. Dukungannya dari siapa aja? Dari sekolah, otomatis dari ibu dan bapak guru yang paling pokok. Yang kedua, ya, masyarakat juga bisa dilibatkan. Terus yang paling utama lagi kepala sekolahnya, jadi memberitahukan kepada kepala sekolahnya bahwa saya atau kami telah membuat kesepakatan kelas ini. Jadi pas memantau itu ya balik dari pengawas atau kepala sekolah sudah tahu ini itu cara membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, nah ini contohnya, contoh penerapan budaya positif untuk penerapan selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman kelas, saling menghormati dan menghargai, selalu bekerja sama, saling bantu membantu atau gotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan disiplin, ya, membudayakan membaca dan semangat belajar. Salah satu contoh. Ini hanya contoh, bisa ditambah-tambah sesuai dengan ruang lingkup sekolah masing-masing. Yang penting anaknya mengerti, ya, tidak ini hanya contoh. Itu aja mungkin yang akan saya berikan untuk contoh atau profil pelajar Pancasila sudah kita sampaikan. Dan itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.